Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang etika bisnis internasional. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis versus etika bisnis internasional. Jadi, etika bisnis adalah standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan segenap anggota organisasi dalam berperilaku, mengambil keputusan, serta mengoperasikan bisnis yang etik. Sedangkan etika bisnis internasional adalah prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara, tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Selanjutnya ada norma-norma yang umum pada taraf internasional, yaitu ada 3. Yang pertama, menyesuaikan diri. Yang kedua, rigorisme moral. Yang ketiga, imoralisme naif. Yang pertama, menyesuaikan diri. Dalam lingkup bisnis internasional, kita harus menyesuaikan diri begitu saja dengan norma-norma etis yang berlaku di negara lain di mana kita mempraktekkan bisnis. Yang kedua, ada rigorisme moral. Pandangan ini menekankan bahwa kita harus berpegang pada norma-norma etis yang berlaku di negara kita sendiri, tidak peduli apakah norma tersebut berbeda dengan di negara lain. Yang ketiga ada imoralisme naif. Menurut pandangan imoralisme naif, bisnis di negara lain tidak perlu berpegang pada norma-norma etis, karena hal itu akan merugikan posisi kita dalam kompetisi dengan pihak bisnis lain. Masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping adalah menjual sebuah produk kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi, sehingga merugikan produk lokal. Lanjutan, dumping produk bisa diadakan dengan banyak motif berbeda. Motif pertama adalah bahwa si penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Motif kedua adalah motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Dumping produk dianggap tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Saya akan menjelaskan aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam 2 negara atau lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional, tetapi perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. Di bawah ini akan dibahas usulan De Giorgi tentang norma-norma etis yang terpenting bagi korporasi multinasional. Yang pertama, tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua, harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana dia beroperasi. Yang keempat, harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, karena harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Yang keenam, harus membayar pajak yang fair. Yang ketujuh, harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. Yang ke-8, negara yang memiliki mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Yang ke-9 itu membangun pabrik yang beresiko tinggi. Dia wajib
menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Yang ke-10, dalam menghasilkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dalam negara baru yang belum berpengalaman. Baik, saya akan menjelaskan tentang lingkungan perusahaan. Terdapat 3. Yang pertama itu stockholders, yaitu para pemegang saham dalam sebuah perusahaan, dikenal juga dengan sebutan stockholders. Pemegang saham mendapatkan bagian tertentu dari hasil saham yang dijual oleh perusahaan yang telah melakukan listing di bursa saham. Yang kedua ada stakeholders. Istilah ini muncul dari kata stockholders, di mana bentuk kata ini timbul sebagai kritikan dasar atas tindakan perusahaan yang terlalu mementingkan kepentingan pemegang saham. Stakeholders merupakan pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga ada whistleblowing. Dalam lingkungan perusahaan juga dikenal salah satu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perseorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Pada dasarnya, whistleblower melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dan profit. Etika bisnis dibutuhkan karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi diperlukan satu landasan yang kokoh. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perusahaan, instansi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi yang realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang berjujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya saing ekonomi dan kemampuan daya saing dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Dari video presentasi yang telah kami tayangkan, kita jadi lebih tahu seputar tentang etika dalam bisnis internasional. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.